Iya, apanya yang keras? Suaranya. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahan karunia kita diberikan nikmat kesempatan bisa kumpul sama-sama di pinggir jalan seperti ini, juga bisa diberikan juga nikmat kesehatan ya sama Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa bermalam minggu ya. Biasanya dulu kita malam minggu enggak tahu di mana ya. Kalau sekarang malam minggunya berbeda. Nah, malam minggunya kita ini di trotoar lesehan seperti ini. Satu lagi, kita juga bersyukur Allah tetap berikan kita keistiqomahan, yaitu nikmat imannya dan nikmat Islam. Ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada teladan kita juga, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan tabi'in dan umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa sekali ya, bahwasanya kalau kita lihat hampir di seluruh penjuru kota Makassar itu belum pernah ada tongkrongan-tongkrongan di pinggir jalan seperti ini, betul tidak? Iya. Kalau tongkrongan-tongkrongan lesehan-lesehan seperti ini kumpulkan banyak orang, terus kita bikin acara-acara yang dimana kita bisa dapat pencerahan lah, dapat ilmu. Itu biasanya kebanyakan aktivitas-aktivitas seperti tongkrongan lesen-lesen atau angkringan-angkringan begini kebanyakan di Yogyakarta, betul ya, di Jawa ya. Nah, kita buktikan juga di Makassar itu tempatnya orang nongkrong ya. Iya, kalau jam 12 malam ini sebentar orang ngata-ngata di sini. Nah, kalau kita kita di sini pokoknya ngaji ya. Nah, hari ini ya kita akan sama-sama memiliki suasana malam minggu. Malam minggunya kita berbeda. Karena kenapa? Karena hari ini kita berada dan sama-sama di acara dato. Ya. Kalau bahasa Makassar, dato itu artinya apa tuh dato? Orang tua. Iya. Dato dalang gitu ya. Nah, dato orang tua itu. Nah, tapi di sini memang orang tua semua saya lihat kan. Oh tidak, ada juga anak muda. Jadi tidak mesti harus orang tua, karena dakwah itu artinya dakwah trotoar. Jadi unik sekali nih acara kita ini, tidak pernah ada kayaknya samanya di Makassar, betul tidak? Ini kalau bisa nih orang Muri catat ini sebagai rekor begitu ya, luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah ini adalah acara yang diselenggarakan oleh KOPI, komunitas pecinta Islam ya, tapi ada memang kopinya juga ya, asli ada kopinya. Dan tentu acara kopi ini punya banyak event ya, ada yang diagendakan setiap sepekan sekali, namanya Oktober. Nah ini seperti di baju saya nih, Oktober itu konsepnya kalau teman-teman biasanya sholat Jumat terus tidur di depan khotib, biasa begitu, ada yang sering sebut iya, kita semua kayaknya sama, selalu kayaknya mengantuk kalau mulai naik khotibnya di mimbar. Nah, kopi mengadakan kegiatan namanya Oktober, ngopi dulu sebelum sholat Jumat. Nah, ini biasanya dilakukan biasanya di setiap masjid-masjid ya. Jadi ada biasanya sudah dapat info WA, broadcast WA, oh ada di masjid Sitimang, oh kesana semua, pokoknya cari kopi gratis, sudah selesai, aman nih kok. Nah, itu juga yang biasanya target pasarnya itu adalah ojol-ojol, kasihan, betul tidak? Capek biasanya cari penumpang, akhirnya dapat kopi gratis, aman lagi ya, bisa fokus lagi dengar ceramah. Pokoknya ini memang laki-laki harus sering diceramai. Pulang sholat Jumat, pergi sholat Jumat diceramai, masuk di rumah diceramai lagi sama istrinya ya, pergi kerja lagi diceramai lagi sama atasannya, pokoknya diceramai terus ya, siapa suruh jadi laki-laki gitu ya. Nah,
itu Oktober teman-teman. Nah, ada juga Dato. Dato ini eventnya itu sebulan sekali ya. Nah, untuk di bulan Juni ini kita adakan di trotoarnya Perintis Petarani. Kalau bulan lalu trotoarnya Planet Sudiang ya. Wah, luar biasa. Kita sudah sampai di planet luar gitu. Nah, alhamdulillah di acara kita acara Dato hari ini luar biasa ya, luar biasa unik karena kita akan mengangkat tema dakwah pinggir jurang. Ya, siapa yang pernah di sini? Atau saya mau tanya juga, pinggir jurang itu sebenarnya konotasinya apa tuh biasanya? Bahaya ya, biasanya bahaya karena masih menyinggol kekuatan besar. Betul tidak? Betul. Kalau istilah-istilah pinggir jurang itu kan baru-baru diviralkan karena stand up komedian biasanya melakukan komedi-komedi pinggir jurang, betul tidak? Betul. Bagaimana kalau misalnya dakwah itu pinggir jurang, nyenggol-nyenggol juga, ya? Tapi kita akan dengarkan sama-sama kilas sebaliknya sesaat lagi. Cek satu betul. Lebih jernih suaranya di sini ya. Nah, kita akan coba sama-sama dengarkan kilas sebaliknya, tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Ya, jadi ini adalah aktivitas Dato Fest ya. Jadi setelah Dato ada namanya Dato Fest. Dato Fest ini adalah acara besarnya kopi. Ya. Ini kemarin kita adakan di Transmart Pengayoman. Hadir sekitar 200 orang lebih ya, dan kita juga mengundang guest star juga dari Jakarta. Dan tentu sangat seru sekali kemarin acara di Transmart ya, karena menghadirkan 5 pematoris sekaligus, luar biasa ya. Nah, jadi memang vibes-nya Dato itu memang seperti ini, lesehan. Jadi kita semoga nanti di acara berikutnya di Makassar bukan 200 lagi, kalau bisa satu stadion gitu. Iya, oke, kayak konser Sheila on 7. Ya. Nah, itu dia tadi tayangan singkat dari Dato Fest, teman-teman ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, main maker daripada Dato atau kopi ini, kita akan coba panggil Presiden Kopi ya. Siapakah dia? Langsung saja kita undang ke depan Ustadz Idul Adha. Dengan aplausnya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Tidak. Iya, silakan, Ustaz. Oh iya, bahkan rumah. Oh iya, rumah. Saya diundang sebenarnya di sini ya. Oke, silakan. Ganda sekali kursi. Tapi memang harus begini ya. Duduk harus sama rendah, tinggi harus sama. Baik, silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Bang Abdi tadi. Kenapa tuh? Lebih keras suara motor di belakang, apalagi kalau motor bogar ini lewat. Harus kalah sama suara knalpot di belakang ya. Coba sekali lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Belum kopi kawan Ustaz. Coba kasih kopi. Lama antrian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabar Bang Abid? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Tidak jumpa. Iya, Di Dato maksudnya. di Dato. Iya. Terakhir kapan? Terakhir di Dato Fest. Oh, Sudah lama banget ya. 6 bulan, 7 bulan yang lalu. Bulan yang lalu. Lama juga. Iya.
Apa kesan yang didapat dari Data Fest? Luar biasa sekali karena pas saya datang langsung banyak sekali. Saya tidak menyangka sebenarnya. Kayaknya nggak mungkin kan kultur Makassar nongkrong ini. Ternyata antusias. Makanya saya pikir tadi acara seperti ini mungkin saja akan diduplikasi sama orang-orang komunitas-komunitas luar di Makassar. Betul. Dan akhirnya sekarang pakai baju? Iya, karena dikasih. Baik. Alhamdulillah. Baik. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah diberikan gambaran yang luar biasa oleh Bang Abdi tentang apa itu kopi. Iya. Kopi adalah minuman hitam. Betul. Yang kita gunakan nama itu untuk sebagai pengingat satu hal, bahwa laki-laki itu seharusnya minuman kopi. Tapi dimaksudkan juga untuk kami, kumpulan dari para pecinta kopi ini adalah komunitas pecinta Islam. Benar. Komunitas pecinta Islam. Walaupun kemudian teman-teman ini berangkat dari para pecinta kopi yang ada barista, ada pemilik kafe, owner kafe, ya, atau ada yang memang penikmat kopi, ya. Tapi jiwa keislamannya mereka ini tidak diragukan. Betul. Dan salah satu buktinya itu bisa dilihat dari kegiatan yang namanya Otobar ini, yang di bajunya Bang Abdi. Iya. Jadi beliau setiap tim Otobar Kopi Gratis itu setiap pekan, ya, berkeliling di Kota Makassar, terutama di hari Jumat, untuk bersedekah kopi. Dan kopinya tidak main-main, kopi kelas kafe. Ya, kalau kafe biasanya harga kopinya berapa? 15 ribu. Kurang lebih begitu. Ya, yang kemudian disiapkan oleh teman-teman untuk para jamaah yang akan menuju ke masjid agar matanya itu melek. Itu dibayar nggak, Ustaz? Tidak, gratis. Masya Allah. Dapat Honda, Pak, ya? Honor dari Allah, ya. Masya. Dan bukan sampai di situ. Tadi disampaikan bahwa teman-teman juga menyiapkan waktunya sekali dalam sebulan di malam minggu untuk kemudian mengadakan kegiatan seperti ini, ya, dakwah trotoar untuk kita berbagi kisah inspiratif, mendapat insight baru dari para tamu-tamu yang istimewa yang luar biasa. Dan kali ini kita gelar lagi, atau ini edisi keberapa saya lupa juga, ya. Dan insya Allah untuk kali ini di malam hari ini ada yang sangat spesial. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita kisah hijrah dari saudara kita pengusaha, ya, saudara-saudara kita yang banyak permasalahan rumah tangganya, ya, yang berbagi kisah inspiratif. Pernah juga hadir ustadz-ustadz yang memberikan fikih-fikih yang luar biasa yang mungkin tidak pernah dengar. Misalnya fikih kopi, ternyata kopi ada fikihnya, ya. Dan kali ini malam ini kita akan berbicara sesuatu yang lain. Apa tuh, Ustaz? Apa tadi yang disebut? Tadi kalau secara tema ini bahwa pinggir jurang. Ini pinggir jurangnya maksudnya apa itu? Kita pinjam istilahnya para komika. Jadi komika itu ada istilahnya pinggir jurang materinya. Betul. Materi yang tipis-tipis itu bisa sedikit kena masalah itu. Begitu. Nyenggol ya, salah satunya. Salah satunya. Bisa juga dalam bentuk yang lain karena di undang-undang itu. Nah, makanya menarik di malam hari ini kita akan mengandung. Saya lihat perutnya Pak Abdi mengandung. Kita akan mengundang tamu istimewa. Ada saudara kita dari Kota Makassar, ada juga saudara kita dari jauh di sana. Ini di request langsung gitu, tapi ya, betul. Dari sejak bulan lalu. Ya, karena waktunya betul sekali, masya Allah. Baik, saya undang langsung, ya, tamu istimewa kita. Yang pertama Pak Haidir Ali. Silakan Pak Haidir. Saya langsung panggil Abang Haidir Ali, ya. Bang Haidir Ali. Bang Haidir Ali ini anak Kamsi. Anak kampung sini. Pokoknya. Iya. Selanjutnya Bang Ali Baharsa. Iya, Bang Ali. Ini pokoknya requestnya jauh-jauh datang gitu, ya. Baik. Sebelumnya saudara-saudara. Iya. Untuk lebih jauh mengenalkan sebelum saya bertanya langsung pada beliau, bagusnya kita langsung lihat cuplikannya. Iya. Siapa dua orang beliau ini, ya.
Ini juga tidak disangka oleh mereka ini. Yang pertama kita lihat video dari Pak Hasan Haidar Ali, ya, Haidar Ali. Siap. Ya, silahkan diputar. Beliau pernah di beberapa bulan yang lalu ketemu juga di sini, ya, dan menyampaikan kisah-kisah yang luar biasa dari perjalanan hidup beliau. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, peserta ayo maju ke depan. Supaya enak penglihatan para pembicara juga, ya. Ruang-ruang kosong kita isi. Ya, silakan disaksikan siapa beliau, Bang Haidar Ali. Wah, ada banteng isinya suaranya. Kemudian jadi yang masuk yang itu bisa udah ya terasa nggak itu tadi? Mudah-mudahan bisa dibaca dari jauh ya. Atau mau diulang? Tidak, nggak usah diulang. Nggak usah. Baik. Begini, untuk mempersingkat siapa beliau, kira-kira diizinkan nggak Pak Haidar Ali untuk mengangkat dulu dengan bajunya? Bisa. Iya, baik, silakan. Saya juga ada kayak gitu, cuma warna putih. Panju. Nggak kelihatan ya. Iya, baik. Kalau istilah saya tempo hari ketika bertemu dengan beliau ini bagaikan kupu-kupu. Ya. Kenapa? Dahulu kala beliau ini mungkin dikenal sebagai kepompong yang bukan kepompong, ulat ulat yang banyak orang tidak mau dekat dengan beliau. Mungkin dia agak dianggap sebagai jorok jijik yang kemudian mendekat dengan ulat, ya. Tapi kemudian lambat laun dalam sebuah proses beliau dari ulat menjadi kepompong, dan pada akhirnya beliau menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Kenapa sangat indah? Karena dari sebuah latar belakang yang tidak pernah kita bayangkan, ya. Kemudian saat ini menjadi guru mengaji, guru tahsin Al-Quran, yang sangat indah sekali, yang mungkin bahkan sebagian besar kaum muslimin banyak yang tidak tahu mengaji, banyak yang tahsinnya aneh-aneh, tapi kemudian beliau mengajar tahsin Al-Quran. Luar biasa, ya. Kita akan kembali mengulik cerita yang lebih unik lagi, ya, dari beliau, atau kisah inspiratif yang mungkin pada saat kita bertemu di tempat ini belum keluar semua. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa sempatkan untuk banyak mengulik dari beliau. Nah, itu yang pertama, ya.
Nah, yang kemudian yang kedua, tamu istimewa dari jauh sekali. Saya pernah sebenarnya satu event juga dengan beliau ini sekitar berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2016 atau 2017 sebelum corona. Ya. Apa itu? Ya. Nah itu mohon maaf itu di luar dari konsep itu ya. Itu tidak dari konsep. Ya. Baik, siap teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya ngulik juga beliau ini, ada sebuah tayangan yang beliau bahkan juga tidak tahu kalau tayangan ini akan ditampilkan. Baik, silakan. Nah, bukan ini background itu tadi ya. Masih mentaati. Nah, ini ya. Ya ini dia. Oke. Mudah-mudahan suaranya sudah bagus, suara dalam hati ya. Dalam wabah COVID-19. Jadi tidak main-main, beliau dulu viral se-Indonesia. Jadi beliau langsung nyerang ler nih kayaknya. Jadi kelihatan tiga lari sebelumnya kelempar langsung nyerang ler ini. Ya, baik. Itu tadi baru secuil gambaran ya. Namun yang jelas bahwa tamu-tamu kita di malam hari ini sekali lagi sangat istimewa. Ya. Bagaimana kabar Bang Haidir Ali? Alhamdulillah. Bang Ali Barsa. Ketemu lagi dalam satu Alhamdulillah. Ya. Nggak main-main, ya saya pernah sekali lagi bertemu dengan beliau sebelum corona dan banyak musibah-musibah di corona. Yang salah satunya tadi, ya insya Allah nanti saya akan lihat tampilkan satu foto saya dengan beliau. Tapi begini, dari kedua narsum utama kita ini Bang Abdi, paling tidak banyak sekali persamaan beliau. Iya. Tapi paling tidak ada 4 persamaan yang luar biasa. Apa tuh dari beliau? Ya. Yang pertama, beliau ini adalah laki-laki yang tulen. Yes. Kelihatan. Ya. Yang kedua, beliau adalah para mukmin sejati. Oke. Ya. Dan yang ketiga, ya, beliau sama-sama namanya Ali. Oke. Sama-sama namanya Ali. Ya. Haidir Ali. Ya. Haidir. Ali Barsa. Sama-sama panggilannya Ali. Nah, yang keempat, saya kasih hadiah kalau tahu apa yang keempat persamaan beliau. Yang paling cepat silakan. Baik, silakan.
Maaf, ada bisa mic. Sama-sama beliau katanya. Sama-sama beliau. Sama-sama beliau. Iya, apanya sama? Sama-sama nama para pendeta Ustaz. Gitu. Iya. Bukan itu yang saya inginkan. Yang paling spesifik, ya. Sama-sama duduk di depan. Tapi bukan itu yang saya semakin jauh. Dan ini ada hubungannya dengan tema kita. Sama-sama dulu. Bismillah, kita sama-sama keluarga dengan ekstraordinary. Betul. Sama-sama. Pernah pesantren ya. Sama-sama pernah di hotel. Iya. Hadiah. Alhamdulillah. Salam dulu. Luar biasa ya. Sama-sama pernah di hotel Prode. Inilah istimewanya kita di tempat ini. Jadi kalau mau berbagi pengalaman, ini yang mau punya pengalaman ke depannya untuk masuk juga sih. Jangan. Baik. Alhamdulillah. Sebelum saya tanya-tanya lebih jauh, ada yang mungkin mau Abdi mau sampaikan kedua orang beliau ini, yang istimewa ini, silakan. Sepertinya langsung aja kita penasaran apa sih sebenarnya pinggir bulan dari acara ini. Baik. Iya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sebuah keistimewaan bisa duduk kembali dengan orang-orang hebat ini, dan kita kembali ketemu dengan Bang Haidir Ali. Kalau Bang Ali Bahasa ini kayaknya masih tidak pernah bertemu sebelumnya ya. Kalau Bang Haidir Ali ini bisa disaksikan kembali ke Instagramnya Dakwah Trotoar atau Instagramnya Otobar untuk melihat lebih jauh. Saya tidak akan bertanya mengulang kembali pertanyaan kemarin Bang Ali Haidir. Ini Ali dua salahnya ini. Ya. Tapi paling tidak pertanyaan pertama ini untuk pertanyaan kedua ini. Bagaimana rasanya menghirup udara bebas? Bukan itu, bercanda. Bang Ali, bagaimana bagaimana sebenarnya Hotel Prode itu yang begitu sangat mengerikan bagi banyak orang? Ya? Apakah memang sangat menyeramkan sekali atau gimana menurut Bang Haidir Ali? Baik, silakan. Sebelum saya tanya lagi sambungan dari pertanyaan. Terima kasih kepada Ustadz. Beliau. Ustadz Idil. Terima kasih. Baru ulang tahun Idul Adha. Oh, sure. Kemarin banyak didatangkan saat itu ya. Diperingati oleh seluruh dunia. Ya, terima kasih. Kalau mengenai hotel Prode apa tadi? Ya itulah. Hotelnya itu hanya kita yang saja pikir, teman-teman. Kalau kita anggapan hotel ini baik, kita untuk belajar, maka dia akan menjadi baik. Kalau kita beranggapan kalau saya masuk sini, hotel ini menjadi neraka, pasti kita akan belajar sama saudara-saudara situ. Kalau kita masuk di dalam, mungkin dari yang menjadi baik, kita akan menjadi baik itu. Dan kalau kita masuk di dalam mau belajar, kalau ada senang situ, senang-senangnya, guru-gurunya pasti insya Allah keluar menjadi jahat. Ya. Karena tempat itu kalau kita memang kalau dari luar itu tidak pernah dapat serang juga. Tapi itu semua tergantung dari kita mau anggapin serang, kita mau anggap ini menjadi tempat belajar. Begitu Ustaz. Itu begitu ya. Ya, alhamdulillah. Artinya saya ingat penyampaian dari Bang Haidir Ali bahwa banyak motivasi yang didapatkan pada akhirnya di tahanan dahulu ya, bahkan termasuk hijrahnya beliau itu memang berangkat dari sana ya, bertemu dengan para dai-dai di sana ya. Dan alhamdulillah keluar dari Hotel Prode ini bisa pada akhirnya merintis perjalanan hidup yang lebih indah daripada sebelum-sebelumnya, dan bahkan saat ini masih istiqomah konsisten dengan melakukan banyak kebaikan-kebaikan.
Nah, Bang Hedi Rani, pasti tidak mau kembali kan? Pasti tidak mau kembali kan? Cuma persoalannya Bang Hedi Rani, kalau latar belakang kita dahulu yang memang mohon maaf, pernah bahkan beliau sampaikan hampir-hampir semua kejahatan pernah dilakukan. Ya. Yang mengakibatkan kemudian masuk ke dalam bin. Tapi pada faktanya sekarang Bang Hedi Rani, banyak orang-orang yang melakukan kebaikan, menyerukan kebenaran, ya, berdakwah, tidak melakukan kejahatan, tapi malah kemudian masuk bin juga. Kalau gitu, seperti beliau. Jadi latar belakangnya berbeda. Nah, makanya mungkin saya langsung ke Ustadz Ali Barsa, bahwa apa yang terjadi sebelumnya ya sudahlah terjadi. Namun saya tidak bisa pungkiri, pertama kali bertemu dengan beliau satu event di tahun 2016 atau 2017, itu pastinya kapan ya? Ada fotonya ya? Ada fotonya? Ada? Enggak ada. Ya. Saya lupa itu 2016 atau 2017. Ini kalau kita lihat, saksikan fotonya beliau, ada ya? Tampak dari postur tubuhnya, wajahnya, saya ingat sekali pada saat itu masih kurus, ya, masih ganteng ya. Sekarang masih ganteng juga. Ya, ganteng pada waktu itu, ganteng. Gula aren. Teman-teman sudah tahu. Lengkap saja kalau datang yang disiapkan susu. Iya. Itu kulturnya hampir 70% masyarakat Indonesia itu kopi susu. Susu. Makanya saya nggak aduk, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biar manisnya terakhir. Iya. Jadi kita coba dulu pahitnya di awal, karena nanti akan menikmati manisnya. Masya Allah. Tadi bahasnya gitu sih. Jadi waktu saya di Baraskin itu kan saya senang ngopi pahit ya. Iya. Kata dia, Bang, katanya ngapain kamu nih ngopi pahit? Hidup itu kirain udah pahit katanya. Masih ngopi pahit aja gitu. Ya, tapi karena itulah ya, saya sudah menyatu dengan rasa pahit. Masya Allah. Terakhir teman-teman tadi ya, ada sedikit tambahan. Kenapa yang disampaikan Ustadz Deddy ini ada satu hadis. Kenapa menasihati penguasa termasuk seutama-utama jihad? Ya. Ini ada satu pendapat ulama yang menarik, bahwa kenapa jihad perang ya itu dikalahkan dengan jihad menasihati penguasa. Karena bayangin, ketika kita membunuh orang dalam perang, dalam jihad, ya kan yang mati yang satu orang kan, gitu ya. Benar. Yang mati sekian orang gitu. Ya maksudnya kalah selesai. Ya. Tapi kalau kita mendakwahi penguasa, ketika dia menerima dakwah kita, ketika dia menerima kritik kita, maka dia akan menjadi orang yang akan bawa kebaikan kepada ratusan bahkan mungkin miliaran rakyat. Benar. Jadi dahsyatnya dakwah atau maksud penguasa ini karena efek dominonya. Oke. Ketika seorang penguasa jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, ya itu masya Allah ya. Rakyat Sulawesi ini bisa digaji dari Nikel ya. Iya. Kalau penguasanya itu soleh, mengelola nikel, sumber daya alam di Sulawesi dengan baik. Begitulah kurang lebih. Iya, baik. Luar biasa. Tadi kita ngomong hadis, saya ke pembahasan Al-Quran dulu. Terutama Bang Ali dua-dua. Bang Hayadir Ali, beliau sekarang alhamdulillah tetap membina anak-anak ya, rumah Quran. Dan sebenarnya Bang Hayadir Ali untuk memilih jalan ini ya, dan insyaallah istiqomah di jalan ini, apa latar belakang landasan utamanya? Kenapa sampai kemudian jatuh cinta betul dengan aktivitas ini Bang Hayadir Ali? Silahkan. Terima kasih Ustaz. Kalau latar belakangnya kegiatan ini, luar biasa nih. Jadi sama kaca. Pas kayak sampai. Tapi tidak sampai di sini. Hasil buminya adalah di sini ya. Karena hasil buminya dibawa ke tempat lain. Oh begitu. Iya. Karena harus pinggir jurang kita.
Kita berempat ini kayak Raja Ampat ya. Raja Empat maksudnya. Saya luruskan saja ya dari tas itu supaya tidak kena delik ya. Baik, silahkan Bang. Ya. Lanjut. Jadi latar belakang berubah dulu Ustaz. Dulu latar belakangnya berubah itu teman-teman karena orang tua. Iya. Dari awal waktu datang memang karena orang tua memang. Saya dulu di luar Ustaz, karena saya dari kecil ditinggal oleh mama, ibu ya, ditinggal dari kecil. Dari pas saya ditangkap itu di lapas, dia sering datang. Walaupun dia tidak ada uangnya, dia tetap menjauh. Ya, dia tetap datang, membesuk, bawa saya mie apa. Ya, saya berpikir di dalam lapas, apa saya nanti mau balas kepadanya orang tuaku ini. Iya. Apa saya mau balas? Gitu. Walaupun tidak ada uangnya, dia tetap datang membesuk. Kalau saya mau balas pakai uang, saya tidak ada uang. Kalau saya mau balas pakai apa harta, saya tidak ada. Iya. Jadi satu-satunya yang saya balas, bagaimana saya mau belajar di sini dan berubah ke depannya supaya dia tidak latan lagi membesuk di rutan. Baik. Jadi disitulah mulai saya belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah, kalau kita belajar Al-Quran itu belajar agama, kebaikan semua itu datang, Ustaz. Semua kemudahan datang. Semua pasti yakin saya pasti yakin kalau kita mau belajar baik, berubah, pasti kebaikan akan datang terus menerus. Betul. Begitulah dulu. Iya. Baik, luar biasa. Oh ya. Karena memilih Quran, apalagi kita belajar di dalam. Iya. Pastilah mengaji, baca buku, belajar mengaji. Saya belajar mengaji di dalam rutan. Iya. Menghafal Al-Quran dalam rutan, perbaiki ya. Jadi setiap hari saya sibukkan diri itu dengan baca buku. Kalau sudah baca buku lagi, baca lagi Al-Quran, mengaji. Kalau sudah lagi mengaji, dihafalkan. Jadi kalau sudah itu, sudah pintar ini mengaji, saya lagi mengajar. Iya. Mengajar di rutan. Jadi begitu terus dialirkan. Ya, saya dulu kan masuk di rutan itu masih narkoba. Iya. Ya, jadi masih ngerokok, Ustaz. Jadi saya kenapa sibukkan diri di masjid supaya saya hilangkan itu rokok. Ya, supaya hilangkan itu narkoba. Kalau saya di kamar terus, teman-teman pada narkoba. Ya, dia aja kan sini satu kali aja. Jadi biasa saya datang pagi itu sudah apel, langsung ke masjid, bersihkan masjid, berpel anunya, lantainya. Sudah itu tidur sebentar, namanya kayak lola. Tidur sebentar, sudah itu bangun azan. Artinya zuhur baru bangun. Jadi itu terus sampai belajar Al-Quran. Dan kalau kita belajar Al-Quran pasti itu nih hadiah terbaik untuk orang tua. Baik. Ya, karena dari kita berikan kalau bebas itu saya. Betul. Ya, mungkin itu dulu, Ustaz. Masya Allah. Ngajar di luar. Masya Allah. Iya. Ngajar supporter PSM. Wah, luar biasa. Lain waktu kalau bikin trotoar diundang semua. Bisa ya? supporter PSM ini. Iya, bisa. Ya, boleh. Sama Makanya tadi kan saya bilang sama depannya kita harus di stadion. Iya. Belum ada stadion. Iya, Jadi belum ada stadion, sorry. Stadion. Ya, menarik. Ya, baik. Saya ingat lagi sabda Rasulullah, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran, sehingga kemudian lahirnya berbagai kebaikan-kebaikan terhadap orang yang bersahabat dengan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran. Memang sesuatu yang wajar karena sudah disampaikan oleh lisan yang suci, Benar. oleh Rasulullah SAW. Iya. Maka insya Allah saya yakin, hakul yakin istiqomah kita Bang Haider Ali
berbagai kebaikan-kebaikan, keberkahan hidup akan selalu hadir. Ya. Dan kembali lagi ke Bang Ali Barsa. Ini jauh-jauh beliau, Masya Allah. Ya. Buat nanti setelah ini masih istirahat dulu, besok baru jalan-jalan lagi. Baik. Bang Ali Barsa, beliau tetap istiqomah dalam dakwahnya sampai sekarang. Dan menurut Ali Barsa, bahwa dakwah yang kita butuhkan saat ini atau umat Islam butuhkan saat ini, alhamdulillah, yang ditunggu Banyak sekali ini, banyak kan? Ini udah ada sesajennya ya. kan sampai subuh toh? Sampai Panitia sampai subuh. panjang malam. Siap sampai subuh? Siap. Langsung Bang Saudara Ali mengingatkan saya dengan sesuatu. Ya, siap katanya sampai subuh Bang Abdi. Iya, siap. Kita dah siap. Kita Jaga bumi. Ya, luar biasa. Ya. 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 Oh iya, ada satu tadi yang belum. Sebelum lanjut ke Bang Ali Barsa tadi, ada kalimat yang luar biasa tadi disebut oleh Bang Haidir Ali. Orang tua. Iya. Yang kemudian menjadi salah satu pemicu semangat untuk mau kembali bebas dan mau melakukan kebaikan-kebaikan, terutama bersahabat dengan Al-Quran. Teman-teman semuanya, saya ingin mengatakan bahwa jadikan hidup kita ini lebih bisa bermakna di dalam perjalanan hidup kita, tapi jangan pernah lupa untuk buat lebih bermakna juga. Orang-orang tua kita akan hadirnya kita menjadi penikmat matanya, membuat orang tua itu nikmat matanya melihat kita, membuat orang tua itu hatinya nikmat melihat kita, ya. Karena sungguh saya sudah beberapa kali lihat saudara-saudara sekalian, siapa yang menjauh orang tuanya, siapa yang durhaka dengan orang tuanya, siapa yang pernah buat sakit hati orang tuanya, secepat kilat Allah akan berikan banyak ganjaran. Saya sudah pernah lihat, saksikan di depan mata saya. Hati-hati kalau berbicara masalah orang tua. Dan saya yakin kebaikan-kebaikan yang banyak dilakukan oleh orang baik-baik di dunia, mungkin juga termasuk Bang Ali Barsa, ya, adalah untuk membahagiakan orang tua dengan melakukan aktivitas Betul. kebaikan. Sepakat Bang Ali? Sepakat. Ibu bapak masih ada Bang Ali? Masih ada. Berarti pada saat di tahanan itu termasuk yang terpukul pasti beliau. Iya, termasuk orang tua. Kalau bapak saya karena aktivis juga, Oh itu. jadi aman. Ibu saya yang nangis terus. Masya Allah. Tapi satu harapan saya sebetulnya teman-teman, karena disebutkan oleh Rasulullah tadi, mengkritik penguasa adalah sebaik-baik jihad, walaupun resikonya penjara atau mati. Saya berharap justru dengan pahala itu saya bisa mengajak orang tua saya ke surga. Dengan semangat itu. Karena kalau saya menghajikan, memberikan harta tidak punya, saya berharap bisa memberikan surga. Baik. Nah, bagaimana kita bisa berikan surga ke orang tua kalau kita sendiri masuk neraka kan? Nah, maka berusaha sebaik mungkin bagaimana saya dapat pahala yang begitu besar. Dan saya pikir dakwah mengkritik penguasa, dakwah politik itu pahalanya besar. Mudah-mudahan pahalanya juga ngalir ke orang tua, sehingga saya bisa persembahkan surga untuk mereka. Nah, berkaitan dengan yang terakhir tadi nih, Bang Ali Barsa. Kenapa harus memilih jalur mengkritik, mendakwai penguasa? Memangnya dakwah yang kita butuhkan umat Islam saat ini sebenarnya apa? Karena ada dakwah yang para mubalik kita fokus ke akhlak semata. Baik. Ya, menyerukan kebaikan-kebaikan tetapi dari sisi akhlak semata yang kemudian disampaikan ke masyarakat. Ya, atau ada yang fokus hanya dengan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya, dan macam-macam. Kenapa harus memilih jalan itu? Atau memang apa yang dibutuhkan sebenarnya umat Islam saat ini, Bang Ali Barsa? Teman-teman masih ingat nggak dakwah Rasulullah di Makkah berapa tahun? Ada yang ingat? Dikasih hadiah nggak ini? Oh, saya nggak bawa hadiah, yang lupa. Nanti bisa ngambil di sini ya. Nggak, kita kasih jagung satu deh gitu ya. Ada yang ingat dakwah Rasulullah di Makkah berapa tahun? Berapa? 23. Bukan, itu total dakwahnya 23 tahun. Kalau di Mekahnya berapa tahun dakwah? Berapa? Iya.
Dakwah Rasul, dakwah Nabi di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun. Yang masuk Islam berapa orang? Bisa dihitung ya, kurang nggak lebih dari 100 ya, masih puluhan di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah dakwah di Mekah itu masih dakwahnya yang bersifat, kalau orang sekarang itu mungkin lebih kepada kelompok dakwah, kayak ormas lah gitu ya kalau sekarang itu. Dakwah Nabi di Mekah, ketika Nabi dikejar-kejar, para sahabat diintimidasi, dianiaya, bahkan beberapa yang dibunuh seperti keluarga Yasir ya, Ammar bin Yasir dibunuh, termasuk Sumayyah, perempuan pertama yang syahid dalam Islam, dibunuh karena mempertahankan agamanya. Bilal digenjat pakai batu. Itu kondisinya Rasulullah di Mekah waktu itu tidak punya kekuatan, karena dia hanya berbentuk ormas, hanya berbentuk kelompok dakwah. 13 tahun dakwahnya hanya menghasilkan puluhan orang masuk Islam. Nah, begitu hijrah ke Madinah, ada perbedaan penting. Dakwah di Madinah itu sudah tidak lagi berbentuk ormas, berbentuk kelompok, tapi berbentuk sebuah negara. Baik. Beda ya? Artinya ada kepala negara. Ya. Karena dakwah dalam bentuk negara, maka Nabi di Madinah itu bukan hanya sebagai Rasul dan Nabi, tapi juga sebagai pemimpin sebuah negara. Bahkan para sejarawan mencatat Piagam Madinah itu sebagai konstitusi tertua terlengkap di dunia. Konstitusi. Memang dulu mungkin belum dikenal istilah negara ya, dulu ya. Nah, tapi kalau bicara konteks negara zaman sekarang, maka di Madinah negara Islam waktu itu termasuk negara yang paling lengkap secara aturan. Jadi aturannya sudah diatur ya di sana jelas. Nah, apa perbedaannya? Jelas di Mekah dakwah tanpa negara, kalau di Madinah itu dakwah dengan negara. Jelas negara itu kan punya tentara, punya uang, ya, punya kekuasaan. Kalau negara mau, teman-teman, ya, kalau negara mau, pelacuran itu nggak bakal ada lagi di Indonesia. Kalau negara mau ya, kalau negara mau, semua orang akan dibikin sholat semua. Kalau negara mau. Kalau negara mau, LGBT nggak ada. Kalau negara mau. Kalau negara mau, para pencuri itu pasti nggak ada. Kalau negara mau. Sekarang lebih cerah wajahnya, posturnya lebih wow, tambah ganteng, ya, tambah ganteng. Saya khawatirnya ini bisa jadi karena dari keluar ini. Ini ya, Kak. Ini nih. Tahun berapa itu? Tahun 2017 ya. Tahun 2017. Nah, ini saya pernah duet ini dengan beliau. Nah, kalau kita lihat, ini agak berbeda nih, ya. Ini sekitar berapa tahun yang lalu, ya. Sekali lagi, kalau dibandingkan sekarang itu lebih bugar, lebih cerah, lebih bercahaya wajahnya. Apakah ini faktor lampu? Faktor lighting ini ya? Atau faktor yang tadi ini, pengalaman yang sama ini? Ya, roda. Saya silakan dulu, Bang Ali Barsa, silakan. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Terima kasih Sadiyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman, setiap orang itu pasti punya ujian yang besar ya, menurut kapasitas masing-masing. Benar ya? Ada yang sakit, ada yang punya utang, ada yang ditinggal kawin sama perempuan, gitu ya. Saya banyak di sini tidak kawin. Ya, berbagai persoalan banyak dalam hidup kita yang kita anggap berat. Nah, kalau kita mampu melewati satu masalah berat itu, insya Allah untuk menghadapi masalah-masalah yang lain, ya, yang lebih kecil dari itu lebih mudah sebetulnya. Betul. Mengangkat derajat. Dan saya merasa waktu saya di penjara 2000 awal COVID ya, 2020 bulan April waktu itu, awal April, 1 bulan sebelum Ramadan. Berapa tahun, Sat? Hampir 2 tahun ya. 2 tahun, masa. Jadi 16 bulan saya di Barreskrim Polri. Kemudian 6 bulan di Lapas Cipinang.
Jadi keluar penjara itu udah selesai corona juga ya? Nah betul, jadi masuk pas corona, keluar juga pas corona. Oh jadi memang di lockdown di Saya itu meminta Jokowi waktu itu ya untuk melakukan lockdown. Tapi malah saya di lockdown sendirian. isolasi mandiri, isolasi mandiri. Mana agak sedikit lama cukup karena saya waktu itu waktu ditangkap itu bisa dari 2 kasus langsung. Dia totalnya 22 bulan, ya, 16 bulan di Barreskrim, 6 bulan di Cipinang, ya di lapas. Dan memang sekarang sekali lagi kalau bicara kondisi lapas itu tidak semenyeramkan yang kita bayangkan dulu ya. Misalnya ada sodomi, ada kekerasan, ya itu masih ada tapi tidak kepada semua orang. Apalagi pada orang-orang yang punya duit sebetulnya lebih aman. Nah kebetulan karena saya waktu itu dianggapnya kasus politik, ya, dan viral, ya teman-teman di penjara itu di Barreskrim ya sangat mengapresiasi lah ya apa yang saya lakukan. Dan ketika ditanya apakah Bang Ali ini pernah dibully dan apa, saya bilang ya bodoh dibully, saya tidak, ketika aja mereka nggak mau, takut mereka sama saya ya, karena saya diusulkan orang yang berayun keras kan. Sehingga mereka nggak mau dekat sama saya. Ternyata para pembuli takut juga. Itulah kondisi di penjara tidak semenyeramkan yang kita bayangkan hari ini, lebih transaksional sebetulnya. Jadi semakin banyak duit, semakin nyaman. Makanya para pejabat nggak kapok kan di penjara kan? Iya. Mereka bayar lagi. Kenapa ya semakin dia semakin nyaman? Iya. Nah kembali kenapa saya dianggap tadi lebih cerah, karena saya pernah melewati satu fase yang saya paling berat dalam hidup. Berpisah dari anak, Istri. dan istri. Ya. Waktu saya masuk penjara itu anak saya usia 1,5 tahun. Allah. Kecil-kecil ya. Anak pertama, anak kedua. Nah keluar 2 tahun itu dia sudah 3 tahun setengah. Jadi hampir nggak kenal sama saya. Hampir nggak kenal anak yang kedua itu. Pulang-pulang dipanggil Om. Itu nggak dipanggil Om ya. Kalau anak pertama yang perempuan ini sebetulnya yang kenapa kok tidak pulang-pulang gitu ya. Kata ibunya kan Abi sedang di lockdown karena sama polisi nggak boleh pulang. Emang dijagain ya, Abi lagi di hotel nggak bisa pulang karena lagi ada virus corona di sini gitu ya. Nah teman-teman juga demikian, kalau pernah melewati satu ujian yang sangat besar, kalau kita mampu lewati ujian itu, nanti ujian-ujian itu terasa ringan. Benar. Jadi jangan dipikir orang-orang kaya yang punya mobil, yang punya bisnis besar itu, mereka nggak punya masalah. Jangan dipikir nggak punya masalah. Mereka banyak masalahnya sebetulnya. Cuma karena orang-orang besar itu masalahnya besar, sehingga masalah kecil itu nggak berasa. Baik. Kalau orang kaya itu ya, pasti masalahnya besar mikirin bisnisnya. Bayangin ya, kalau kita paling mikirin nafkah itu anak istri di rumah paling, kalau istrinya 1, anaknya 4, ya berarti 5 orang gitu kan. Iya. Tapi pengusaha itu memikirkan ribuan karyawan, ratusan karyawan, dia kan stres juga itu. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit hari ini. Jadi insya Allah teman-teman, kalau teman-teman pernah melewati satu masa yang berat dan berhasil dilewati, insya Allah menghadapi masalah-masalah yang lain itu terasa ringan. Mungkin itulah yang membuat hidup saya sekarang menjadi lebih ringan. Alhamdulillah. Kayaknya kesimpulannya itu tadi ya. Iya. Lebih enak hidup di penjara daripada kayaknya hidup sekarang kayaknya lebih kayak pas di penjara. Iya. Ya enggak enak gimana coba ya. Saya waktu masuk ke Cipinang itu bilang gini, Bang berapa tahun hukuman? Saya bilang saya mau 2 tahun ini. Tapi di sini 6 bulan di Cipinang. Kok sebentar banget Bang, hukumannya capek karena semata kaki. Iya. Dengan di sini Bang katanya nggak usah keluar. Tidur dijagain gratis, makan disediain gratis. Terus kalau hilang dicariin gitu. Kalau di rumah boro-boro hilang dicariin. Keluar lagi. Ngapain pakai keluar di sini lagi. Baik. Jadi luar biasa beliau. Nah, tadi sebenarnya di video tadi ada sebuah kalimat pertanyaan, tapi itu nantilah terakhir ya. Pertanyaannya itu kalau tidak salah disebutkan keluar dari penjara, apakah kapok atau lagi? Tapi jangan dulu. Ada yang menarik tadi, kata yang disebutkan oleh beliau yang ditemui di tahanan dahulu. Disebut tadi orang kaya, pejabat, berarti banyak betul ya. Berarti berbagai kalangan di sana Ustaz ya. Karena saya faktanya pernah digaji di penjara itu. Sebagai imam, sebagai pengajaran hadis saya digaji sama orang kaya di penjara. Jadi di dalam
ada orang miskin, ada orang kaya, ada pejabat, ada berbagai macam profesi. Berarti tahanan itu pemersatu bangsa. Mau coba? Kenalan di dalam? Saya ngomong sama anak istri dulu gimana. Ya, baik. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kapuk. Jadi dengan kritiknya yang sangat begitu tajam, yang sangat dahsyat pada saat itu, ya, dengan kebijakan-kebijakan apalah pada saat itu, ya, kalau nggak salah masalah corona memang, ya, masalah corona. Kapuk untuk kritik dan dakwah selanjutnya. Iya. Jadi kalau saya kapok, saya nggak mungkin masih berada di sini. Gitu ya. Jadi kalau saya kapok, saya nggak mungkin masih berada di sini. Saya masih mengkritik pemerintah sampai sekarang. Itu kalau kapok ya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah saya masih eksis dengan kegiatan-kegiatan yang lama. Cuma bedanya ketika saya ketemu supir di penjara itu, lalu kasusnya apa? Saya bilang saya kritik Pak Jokowi, Pak. Di mana? Saya bilang di YouTube. Coba lihat YouTube-nya, dia sama dia gitu kan. Wah, berani juga lo katanya kan. Tapi lu kasar kritiknya katanya. Kalau bisa cerdas lah kayak Rocky Gerung. Nah, jadi kurang lebih sekarang ini saya mulai sedikit cerdas kayak Rocky Gerung lah. Nggak kasar kayak dulu gitu kan. Perbedaannya. Berarti di medsosnya Bang Ali ini masih bertebaran, masih eksis. Masya Allah. Sudah follow semuanya? Sudah follow? Tadi saya cek di salah satu kanal YouTube-nya, itu satu konten saja itu 140.000 viewer. Masya Allah. Nah, Itu yang paling sedikit viewernya. tapi yang mana lebih banyak, Bang Ali? Yang follower sekarang atau di masa lalu? Sebetulnya dulu sebelum saya ditangkap itu saya pernah punya follower di Instagram itu 25.000 ya. Zaman belum ada Reels dia ya, masih fit. Oh iya. Itu jangkauan kalau bikin video kritik itu bisa 200.000 bahkan sampai 500.000 itu jangkauannya orang yang nonton itu. Jadi sekali bikin video itu bikin orang kebakaran jenggot sebetulnya di zaman itu ya. Iya. Baik. Nah, ada satu pertanyaan sebelumnya. Tapi kalau Bang Haider Ali ada kursosnya juga, Bang Haider Ali. Ada. Wah, kita belum follow. Iya. Kita belum follow. Bisa nanti saling follow ya. Nanti kan dia follow karena sana. Ya. Di konten-kontennya Haider Ali juga sekarang ini bergiat dakwah atau apa yang disampaikan dalam konten-konten umum. Ya, baik. Nah, Bang Ali Barsa. Mohon maaf. Ini motivasinya untuk tetap kemudian berdakwah via medsos, mengkritik penguasa, ya, tidak kapok-kapok juga. Apa landasan motivasinya itu, Bang Ali Barsa? Ya pasti setiap setiap aktivitas itu kan pasti punya latar belakang ya, punya alasan kenapa kita melakukan. Jadi waktu saya mengajukan pembebasan bersyarat itu ada satu pertanyaan dari petugas Bapas. Kata petugas Bapas, kenapa Anda membuat video penghinaan kepada Jokowi waktu itu? Saya bilang Pak Jokowi bikin satu kebijakan tentang corona itu adalah darurat sipil salah satunya. Nah, saya kritik bahwa darurat sipil ini tidak tepat diterapkan ketika ada wabah penyakit. Yang benar itu cuma darurat kesehatan dan lockdown itu. Maka saya menyerukan lockdown kepada presiden waktu itu. Nah, saya katakan Jokowi ini salah. Jadi saya membuat video itu karena saya berbeda pendapat dengan Pak Jokowi. Sampai berapa kali pertanyaan, ini pertanyaan terakhir sampaikan begini, jadi kamu ini merasa bersalah atau tidak? Saya bilang, saya tidak merasa bersalah, karena saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya benar. Tapi kamu di sini diponis kriminal sama hakim. Saya bilang terserah hakim memponis saya kriminal, terserah saya bilang gitu. Jadi yang menentukan salah atau tidak itu silakan hakim. Tapi menurut saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya benar, karena tidak benar ketika Pak Jokowi ini menerapkan kebijakan darurat sipil. Yang benar itu darurat kesehatan. Nah, apa latar belakang saya, teman-teman? Saya sampaikan ketika diinterogasi sama polisi, ketika di BAP itu buat acara perkara, saya bilang, Pak, saya ini kritik presiden itu karena saya sayang sama dia, saya bilang gitu.
tanda sayang, tanda cinta dengan Jokowi. Jadi bukan karena kebencian saya kepada Presiden Jokowi waktu itu, tapi lebih kepada sayang. Saya sampaikan ke Pak Polisi itu ada satu hadis yang saya sampaikan waktu itu. Pada hadisnya unsur ahoka waliman au mayyun. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang menzalimi. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau kita nolong orang yang dizalimi ini kan jelas orang dizalimi kita tolong. Tapi bagaimana caranya kita menolong orang yang berbuat zalim? Apakah Pak Rasulullah, tolonglah, cegahlah dia berbuat zalim. Jadi sebetulnya ketika kebijakan zalim Pak Jokowi waktu itu tentang darat sipil itu, saya kritik dia sebagai bentuk sayang ke beliau gitu ya. Jadi bukan sebagai bentuk benci sebetulnya, sebagai bentuk sayang. Saya menolong beliau supaya tidak berbuat zalim. Teman-teman, kalau seorang ayah itu dia berbuat zalim, yang rugi paling keluarganya kan, keluarganya, dia tidak menafkahi, dia KDRT dan sebagainya misalnya ya. Iya, betul. Kalau ada seorang RT rukun tetangga yang berbuat zalim, dia zalim, pasti yang dirugikan itu adalah ratusan warga RT. Bayangin kalau seorang gubernur di Sulawesi misalnya dia berbuat zalim, maka 15 juta rakyat Sulawesi itu dizalimi. Betul. Nah sekarang seorang presiden, kalau dia berbuat zalim kepada rakyat, 270 juta rakyat yang dizalimi. Jadi ketika saya menasihati penguasa waktu itu supaya dia tidak berbuat zalim kepada 270 juta rakyat, baik miskin, kaya, baik muslim maupun non-muslim, mencegah dia berbuat zalim sebetulnya, bentuk kasih itu. Betul. Tapi diartikan benci, diartikan lain sebagainya. Jadi bukan karena kebencian, tapi karena kepedulian justru gitu. Karena kalau seorang presiden itu kemudian berbuat zalim, maka yang dirugikan ya bukan hanya yang kontra presiden, tapi yang pro presiden juga akan dirugikan. Contoh misalnya ketika pajak dinaikkan, pertanyaannya, yang dirugikan itu pendukungnya pemerintah atau yang kontra pemerintah kalau pajak naik? Semuanya. Jadi ketika saya kritik tentang pajak tidak boleh dinaikkan, bahkan harus dihapuskan, kan haram dalam Islam itu, sebetulnya menguntungkan yang oposisi juga menguntungkan yang pro kepada pemerintah. Ya. Gitu, kurang lebih. Baik. Jadi luar biasa. Beliau bersikukuh ini tetap adalah sebuah kebenaran walaupun resikonya itu adalah pahit. Ya. Jadi saya mengingat juga sabda Rasulullah SAW, afdolul jihadi kalimatul haqqa inda sultanin jairi. Ya, mungkin ini salah satu prinsip yang dipegang oleh beliau, bahwa jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang berbuat zalim kepada rakyatnya, yang berbuat zalim kepada masyarakat. Ya, hatta itu mungkin harus menghadapi resiko yang terburuk, kematian. Ya, jadi luar biasa. Sebelum kita lanjut Bang Abdi, ayo minum kopi saja. Ya. Silakan Kang lanjutkan. Silakan. Ya, silakan dulu. Saya mau tidur sebentar. Jadi kita minum kopi. Saya sukanya. Cuma masalah negaranya nggak mau. Kenapa saya katakan nggak mau? Negara itu pilih-pilih. Contoh misalnya, pakai helm wajib atau tidak? Wajib. Ya. Orang tuh pakai helm di jalan karena takut kecelakaan atau takut polisi? Takut polisi. Sebagian besar kan takut polisi kan? Ya, sebagian besarnya. Iya. Jadi kalau orang nggak takut mati, ya tabrakan nggak pakai helm, maka orang takut polisi akhirnya pakai helm. Betul. Nah sama sebetulnya, ketika sekarang orang berbuat apa? Riba misalnya, katakanlah ya riba ya. Kenapa orang masih makan riba? Apa dia tidak takut dengan Bagus juga diundang tadi Mas. Iya, siap. Lain waktu ada panitia langsung undang Mas. Ya kalau ada orang tidak takut dengan neraka di akhirat, orang pelaku riba ini maka akan dihukum di dunia oleh negara. Kalau orang tidak takut berbuat zina, tidak takut risiko HIV, tidak takut dia hamil di hamil di luar nikah, aborsi dan lain sebagainya, maka dia akan takut dengan aturan negara. Dalam Islam, teman-teman,
Berzina laki-laki dan perempuan yang masih bujangan itu dicambuk 100 kali dan usir selama 1 tahun. Bagi laki-laki dan perempuan yang pernah menikah, ya, yang pernah menikah, maka itu dirajam 100, dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Pertanyaannya, kalau hukum Islam diterapkan oleh negara kita, Iya. kira-kira ada yang berani nggak orang zina? Nggak ada. Berpikir 1000 kali. Berpikir 1000 kali. Artinya kalau negara ini mau semua perzinahan hilang, narkoba juga bisa hilang. Cuman sekarang kan pelaku narkoba itu bukan hanya rakyat, justru bahkan juga datang dari oknum Pejabat. Betul. Itu masalahnya. Negara yang harusnya dia berdakwah malah sebaliknya menjadi pelaku kejahatan. Sekarang contohnya, kalau negara itu mau, teman-teman, menghilangkan pajak itu sangat mudah sekali, karena pajak itu dalam Islam hukumnya haram. La yadkhulul jannata shahibu maksi, tidak akan masuk surga orang pemungut pajak. Tapi negara kita malah wajib kan? Sementara zakat yang diwajibkan dalam Islam itu malah tidak dipungut. Betul. Maksud saya apa kesimpulannya? Sebetulnya dakwah Nabi dakwah Rasulullah di Madinah itu kan ada negara. Jadi negara itu punya kekuatan untuk memaksa orang jadi baik. Kira-kira teman-teman yang di sini mau nggak dipaksa masuk surga? Mau nggak dipaksa masuk surga? Ya jelas mah. Minimal kalau teman-teman nggak ikhlas berhenti judi, kalau nggak ikhlas berhenti zina, kalau nggak ikhlas berhenti riba, minimal teman-teman tidak berbuat dosa, tidak punya dosa. Minimal itu, ya. Saya ini terpaksa sholat karena diperintah oleh negara misalnya. Saya terpaksa menutup aurat karena dipaksa negara. Saya terpaksa tidak zina karena dilarang negara. Minimal kita tidak berdosa, teman-teman. Kalau negara menerapkan itu. Nah, makanya kenapa saya yang penting menurut saya sekarang itu bagaimana agar negara kita jadi soleh, jadi bertakwa. Baik. Jadi tadi dia Ya. yang bertakwa itu bukan hanya pribadi, tapi juga pribadi bertakwa, masyarakat bertakwa, negara juga harus bertakwa, karena negara itu punya instrumen, punya kekuatan untuk menghilangkan kemaksiatan dan memaksa orang untuk berbuat baik. Ada satu pendapat ya dari Imam Ghazali. Saya akan bacakan supaya kita ini tercerahkan ya. Baik, Apa yang beliau katakan dalam kitabnya, wal milku wad dinu tau amani. Kekuasaan atau negara dan agama itu seperti saudara kembar, teman-teman. Fadinu aslun. Agama itu adalah asas, pondasi. Wasultanu harisun, dan kekuasaan atau negara adalah penjaga. Wa mala aslalahu famahdumun. Kalau tidak ada agama, kalau tidak ada pondasi, bayangin kalau bangunan tanpa pondasi rubuh nggak kira-kira? Kalau negara tanpa asas, tanpa agama, pasti akan rubuh negara itu. Sementara wa mala harisa lahu fado'un. Kalau agama tanpa negara, maka akan binasa. Seperti hari ini, Al-Quran dibaca oleh kita, dipelajari, tapi tidak bisa diterapkan karena tidak ada negara yang menerapkan. Jadi kalau agama tanpa negara dia akan lenyap, akan hilang ya, agamanya. Sementara kalau negara tanpa agama, maka dia akan rubuh. Jadi negara sebagai penjaga, makanya penting kekuasaan dalam Islam. Makanya kenapa Rasulullah itu, para sahabat, ketika Rasulullah wafat itu ya, teman-teman, ditunda pemakamannya sampai 3 hari 2 malam. Ya, baik. Untuk apa? Ya, benar. Untuk memilih siapa pengganti Rasul, bukan pengganti jadi Nabi ya, tapi pengganti jadi seorang kepala pemimpin Pemimpin jadi negara. menjadi pemimpin negara. Saking pentingnya kekuasaan dalam Islam. Jadi kenapa saya bilang sekarang tuh dakwah kita yang penting, di samping dakwah Quran ya, dakwah kepada akhlak, tapi juga dakwah kepada negara, agar negara yang kita cintai ini betul-betul bisa menerapkan Al-Quran, bisa menerapkan sunnah, karena kita yakin, kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk terbaik, sunnah petunjuk terbaik. Ketika itu diterapkan akan berikan kebaikan, karena kata Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus ya dengan Al-Quran, dengan hadis itu menjadi rahmatan. Ingat teman-teman, Islam itu bukan diturunkan hanya untuk orang Islam,
Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kata Allah dalam Al-Qur'an. Bahwa aku diutus, kata Nabi, dengan syariatku, dengan Islam ini untuk seluruh manusia. Jadi hukum Islam sebetulnya itu akan memberikan keadilan kalau diterapkan, itu bukan hanya untuk orang Islam tapi juga untuk non muslim. Contoh satu terakhir ya, kalau pajak dihilangkan dari negara kita, yang senang orang Islam saja atau semua agama? Semua dong. Harusnya. Kalau pajak dihilangkan nih, Iya. semua agama pasti Senang. senang. Kalau riba dihilangkan dari negara kita, yang senang orang Islam saja atau orang non muslim juga senang? Semuanya. Non muslim juga senang lah. Hmm. Bayangin dia pinjam ke bank itu harus ngebalikin berapa miliar gitu kan. Iya. Coba kalau orang non muslim pinjam uang ke negara tapi nggak ada bunganya, seneng nggak kira-kira? Pasti seneng lah. Jadi maksud saya, hukum Islam, aturan Islam itu kalau diterapkan di sebuah negara, dia ini akan berikan kebaikan bukan hanya untuk muslim, non muslim, bahkan untuk binatang pun, ya, untuk alam pun. Iya. Kenapa orang sekarang mengeruk Raja Ampat, nikah dirusak oleh mereka? Karena nggak pakai aturan Islam. Dalam Islam jelas hukumnya haram. Iya. Mengeruk kekayaan alam oleh swasta itu hukumnya haram. Beda dengan Islam. Itu kalau diterapkan, saya bilang hukum Islam ini adil buat semua, baik buat semua termasuk muslim maupun non muslim, bahkan berikan rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya manusia. Wallahu a'lam. Iya. Baik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi al-haq itu, kebenaran itu datang dari Rabb kalian, maka jangan pernah merasa ragu yang datang dari Rabb kita. Ya. Jadi luar biasa. Sebelum pertanyaan terakhir di masing-masing tamu istimewa kita, Bang Abdi, kita lempar dulu ke sana. Ke audiens. Ya. Ya, ke peserta. Jagungnya maksudnya. Masih ada. Ya, mic-nya kita akan lempar. Ya. Baik. Selanjutnya kita persilahkan kepada para pecinta kopi sekalian. Iya. Bagi pecinta jagung, Betul. pecinta kacang, Pecinta hasil bumi. ya, pecinta hasil bumi. Hasil. Untuk kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan, Iya. ya, atau ingin curhat ala laki-laki, Iya. ya dipersilahkan. Ini Iya. kesempatan selanjutnya dalam waktu beberapa menit ke depan untuk kita Iya, Berdiskusi, di belakang silakan. sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman sekalian pecinta kopi, dan selamat malam Pak Hari dan sekali bahasa. mohon maaf Pak, dengan siapa bisa disebutkan namanya? Baik, nama saya Rido. Iya. Saya jauh-jauh dari Goa datang ke sini Insyaallah. berharap mendapatkan secangkir kopi dan Secangkir ilmu. kacang tanah, kacang rebus. Baik. Ya, karena ada teman yang saya janjikan tadi, jadi ya. Dan baik, Silakan. tadi kalau Ustadz Ali Barsyah katakan bahwa mereka tadi menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, dan kebanyakan itu kayaknya dari negara, khususnya terkait dengan aturan atau regulasi yang memang kebanyakan bertentangan dengan Islam. Nah, maka kalau kita kaitkan tadi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalul jihad atau hakim dan sultan jair, itu kayaknya memang kita dakwah hari ini harus dakwah pengujuran. Jadi dakwahnya itu memang harus dakwah bukan pinggir jurang lagi, memang terjun ke jurang. Asal masih jurang. Gimana? Yang penting kita punya alat pengaman, pakai parasut dulu. Oh gitu. Tapi tetap turun juga ke jurang. Turun. Ya, baik. Karena begini, karena ketika kita melihat bahwa sumber masalah dari berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, misalnya kasus Raja Ampat, kasus 4 pulau sengketa Sumatera Utara sama Aceh, kemudian pagar laut, lalu konflik agraria seperti di Pulau Rempang, di Rempang misalnya, itu kan sebenarnya kayaknya dari negara semua itu, dari negara semua.
Maka mau tidak mau karena sumber kesalahan itu dan permasalahan itu dari negara, maka dakwah memang itu harus ditujukan ke negara, kebanyakan ke negara. Seperti yang Ustadz Ali Barsa tadi sampaikan. Maka memang dakwah itu ya dakwah pinggir jurang memang tidak mau tidak. Nah hanya gini, kita masuk jurang atau tidak kan sebenarnya itu istilahnya kan respon dari penguasa saja sebenarnya. Tadi Mas Ali tadi menyampaikan bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar. Ya, seharusnya kan nggak masuk jurang. Ya, tapi karena respon dari yang dinasehati, yang didakwah itu ternyata tidak seperti yang diharapkan, ya sudah, masuk jurang sudah kan gitu. Kita terjun ke jurang. Nah, kemudian apa yang kita lihat daripada hari ini, pihak-pihak atau kelompok-kelompok atau saudara-saudara kita yang mencoba untuk mengambil sikap dakwah pinggir jurang ini sangat, bisa dikatakan sangat kurang sekali. Ya, bahkan untuk mengatakan, mungkin kita sebagai seorang muslim kan harus kan dakwanya kita ingin Islam kafah, misalnya itu. Nah itu untuk mengatakan kita ingin Islam kafah, kita ingin menerapkan syarat Islam kafah itu kayak susah sekali. Bahkan afwan, bukan cuma masyarakat awam, ustadz-ustadz atau ulama-ulama besar sekalipun yang ada di Indonesia atau dai-dai pun, mungkin teman-teman bisa cek lah. Di antara dai-dai yang kondang, dai-dai yang sering kita dengar di YouTube, kita dengar di Facebook yang semuanya itu mengatakan kita harus menerapkan syarat Islam, kita perlu Islam kafah, itu mungkin cuma hitungan jari, Ustaz. Nah padahal itu yang kita butuhkan, seperti yang tadi Ustaz Ali sampaikan bahwa yang justru kita butuhkan ini adalah menyeru kepada kaum muslimin, ya kemudian mengajak juga para penguasa untuk menerapkan Islam kafah. Jadi mungkin sekedar komentar saja, Ustaz. Silakan menanggapi tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Abdi? Kita kumpul dulu. Iya. Pertanyaan masa atau satu-satu dulu? Kita kumpul dulu kayaknya. Oh, kumpul dulu. Sepertinya masih kuat di daya tampungnya pemateri kita. Baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, ada. Belakang lagi, betul. Wah, luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanar Rizky Rahmat, sebagai siswa dari UPRI angkatan 2019. UPRI. Sekarang UPRI. Bukan V sekarang ya. Iya, baik. Silakan. Baiklah, pertanyaannya singkat saja. Baik. Mengapa sih di masjid-masjid itu kebanyakan para dai-dai atau para penceramah itu sangat takut untuk membicarakan kebenaran, apalagi soal masalah ekonomi, politik? Karena ekonomi kita saat ini sangatlah buruk dikarenakan para oknum pejabat yang dilakukan mereka di atas itu. Dan mengapa ketika kita berbicara soal kebenaran seperti yang dikatakan sebelumnya, kita itu bisa dikatakan hilanglah, seperti di zamannya Pak Harto di tahun 98 banyak para aktivis itu hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang pertama dan kedua ini senada nih. Iya, datanya berat-berat. Iya. Cukup dulu kapan? Ini dato edisi ini kayaknya memang berat ini. Iya, betul. Berat pembahasannya. Iya, karena memang pinggir jurang. Ya, tapi sekedar merefresh kembali ya. Yang dimaksud tadi ada beberapa kalimat, beberapa kata tadi yang disebutkan saudara penanya yang pertama. Kata kafah, ya ini diambil dari satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Apa yang dimaksud dengan kafah adalah secara totalitas. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, ya, secara keseluruhan. Kita diminta untuk berislam ini tidak setengah-setengah, tetapi diminta untuk berislam ini secara totalitas, ya. Apalagi kalau bicara tentang esensi dari ibadah Zulhijjah yang sudah kita lewati, hari nahar, ya. Salah satunya adalah bentuk totalitas yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam, yang totalitas tunduk patuh kepada perintah Allah, yang harus siap berkorban. Nah itu kalau digambarkan bagaimana Ibrahim alaihissalam harus kemudian menyembelih anaknya, ya, menyembelih anaknya yang bernama Ismail, maka
Ismail kita, ya, yang saat ini, bukan nama anak kita Ismail, ya, tapi apa yang siap untuk kita korbankan di dalam ketundukan totalitas kepada Allah. Sebagai Ismail kita adalah usia kita, waktu kita, profesinya kita, dan seperti yang telah dialami oleh Bang Ali Barsa, ada waktu-waktu yang seharusnya ini dipakai waktu terindah bersama istri dan anak-anak, tapi harus beliau sembelih untuk kemudian resiko dari ketundukan totalitas, konsekuensi dari menyerukan kebenaran. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan tadi ini sebenarnya bikin deg-degan juga ini. Khawatirnya bukan hanya berdua nanti yang masuk ini, kita juga berdua nanti. Ini kalau setelah mendengarkan cerita dari dua narasumber kita, kayaknya kita udah berani. Oh begitu, Bang Abdi sudah berani. Maksudnya kita udah berani sejalan lah ya. Ya, nanti saya yang jenguk di sana. Tapi kan kita udah dapat tips bagaimana cara dapat uang di sana kan ya. Oh iya, Ya, ada. kunci Ada tipsnya ya. kunci rahasianya dapat uang di sana. Belajar passing. Oke. Baik, ya, langsung saja kita ke narsum, mungkin ke Ali Barsa berarti ini ya, karena beliau sepertinya ditujukan pertanyaan ini. Ya. Boleh. Apa tidak sekalian memang seharusnya para mubalik ini terjun saja ke jurang? Ya, ya begitu. Dan terutama ya sama dengan, jadi kalau kita bicara kafah berarti Islam itu mengatur politik, mengatur ekonomi, mengatur sosial masyarakat, mengatur peradilan dan sebagainya. Ya, harusnya itu yang diserukan kepada penguasa untuk diterapkan semua. Baik, silakan Ustaz Ali Barsa. Jadi yang dimaksud jurang di sini sebetulnya teman-teman ya, artinya masuk jurang itu ya kita kena musibah. Karena musibah itu pilihannya dua sebetulnya. Kalau bicara dengan dakwah dengan negara itu ya, bisa dikubur atau dipendam di sel, ya. Artinya risikonya bisa penjara atau bisa mati gitu ya. Nah, itu dua ya pilihannya. Atau juga yang ketiga mungkin bisnis kita dibangkrutkan, bisa juga ya, bisa juga demikian. Dan macam-macam banyak lah gitu ya, tergantung kepentingan penguasa. Jadi jurang sini adalah musibah. Kita tidak boleh berharap bahwa kita ini bisa mau masuk jurang ya, tidak boleh, karena jurang ini sekali lagi hal yang buruk. Tapi ketika kita masuk jurang, dipaksa oleh rezim masuk jurang gitu ya, menimpa diri kita, takdir kita masuk penjara atau mati bahkan misalnya, ya maka harus ikhlas gitu ya. Saya ingin sampaikan begini, Nabi itu, seorang Nabi sudah pasti masuk surga kan? Rasul itu sudah dijamin masuk surga pasti itu, Pasti. maksum, ya. Semua dosanya juga kalau berbuat salah makanya dijaga oleh Allah agar tidak berbuat salah. Nabi yang sudah maksum saja, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangin Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu, perang langsungnya itu 23 kali. Jihad langsung ke medan perang itu 23 kali Rasulullah itu. Pertanyaannya, kita yang yakin masih surga itu sudah berapa kali perang? Itu Nabi itu 23 kali jihad langsung ya. Yang tidak langsung sampai 70 kali sebetulnya jihadnya itu. Tapi yang langsung turun ke lapangan Nabi memimpin jihad itu 23 kali. Salatnya juga demikian dan sebagainya berikutnya. Jadi teman-teman semua, yang namanya dakwah itu kita tidak bisa, Al-Quran itu kan bukan parasmanan ya, yang enak, yang nggak ada resiko kita dakwahkan, yang beresiko kita tinggalkan. Enggak, sunatullah dakwah itu dibenci, diboikot, bahkan sampai penghilangan nyawa. Kan Rasul, Walaupun Rasul Nabi tidak menginginkan hal itu. tidak menginginkan, tapi sunatullah dakwah, perjalanan dakwah Nabi itu pasti kita dibenci, dijauhi, dianggap dukun, sesat, bahkan dibunuh. Iya. Itu resiko dakwah. Betul. Ya. Bayangkan sekarang kita katakan pajak itu haram kepada negara, kepada pemerintah. Sementara negara Indonesia itu hidupnya 90% dari pajak. Betul. Kira-kira bahaya nggak dakwah kita?
bahaya. Kalimatnya tadi bukan saya yang bilang ya. Saya yang bilang. Baik. Menurut negara Indonesia pajak itu hukumnya wajib. Bahkan kalau orang nggak bayar pajak itu dipenjara, dikejar-kejar ya. Iya, benar. Padahal dalam Islam hukumnya itu haram itu. La yadkhulul jannata shahibu maksi, tidak masuk surga para pemungut pajak. Itu kata Nabi loh. Jadi menurut saya, kalau kita katakan pajak itu haram, artinya kita ini ngelawan negara kayak begitu kurang lebih lah. Berarti kan pinggir jurang nih. Itu yang maksud saya. Jadi beresiko sebetulnya pertanyaannya disampaikan oleh para ustadz ini di masjid. Padahal ini hadis Nabi tentang riba misalnya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Disampaikan oleh para ustadz tentang riba. Pertanyaan negara kita sekarang ini punya bank gitu ya, bahkan membolehkan riba. Karena kita tentang ini tidak boleh, haram ini, membuat orang masuk neraka lama nih riba ini. Tapi kenapa negara kita malah mengharuskan riba? Jadi maksudnya teman-teman semua, Al-Quran itu perintahnya tidak semua asik gitu. Ya ada juga yang dianggap orang itu tidak asik. Tadi misalnya kalau perintah sholat, zakat, puasa, oke lah itu masih ringan lah gitu ya. Ya. Perintah menikah, ya ada yang boleh menikah sampai 4 poligami ya. Yang paling itu yang dikejar. Asik kan? Asik. Tapi ya Islam kalau menurut perasaan kita ya nggak semua asik seperti itu gitu. Ada yang juga berisiko ya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, bayangin ya, kita diminta sama Rasulullah itu man ra'a minkum mungkaron, ketika kita melihat kemungkaran baik itu orang mabuk, zina dan sebagainya termasuk kemungkaran negara, fayughayyirhu biyadi, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati tabilisani, kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan kita, maka rubah dengan lisan, dengan nasihat. Bang, tolong jangan mabuk ya bang. Kalau kita berani silahkan. Bang, tolong jangan mabuk di sini bang, jangan zina di sini bang, jangan pacaran di sini bang. Itu boleh kita lakukan dengan lisan. Termasuk kepada penguasa, jangan berbuat zalim pada rakyat, bisa dengan lisan. Fa illam yastati fabiqol bidzalika adaful iman. Jika dengan lisan saja tidak sanggup, maka rubah dengan hati. Tapi ingat, ngerubah dengan hati, kita benci kepada kezaliman, kepada kemungkaran, itu selemah-lemahnya iman. Pertanyaannya, kita mau nggak disebut orang yang lemah iman? Kan nggak mau, minimal kita ini berani ngomong. Tapi pengabdi ya, saat ideal, resiko dakwah yang sesuai Quran dan Sunnah, yang tidak pilih-pilih, yang kafah tadi itu memang resikonya Tinggi. Bahkan mohon maaf ya, kalau kita diundang ceramah menyampaikan yang kita perlu sampaikan itu bisa tidak diundang lagi. Betul. Saya pernah diminta jadi khatib Jumat di Mesin Pertamina, kampus Pertamina di Jakarta. Pak Ustadz, tolong jangan bahas politik. Apakah kita Akhirnya saya memutuskan tidak bahas politik, tapi bahas sejarah politik Islam. Setelah itu nggak diundang lagi. Bodoh amat gitu ya. Yang penting saya sedang menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dakwah bukan apa yang diminta sama mereka, tapi apa perlu disampaikan. Sekarang misalnya umat butuh bagaimana agar Palestina bisa dibebaskan. Yang kita serukan bukan hanya donasi Palestina, bukan doakan Palestina, tapi kirim tentara ke Palestina, bebaskan Palestina. Itu yang benar. Iya. Pertanyaan diserukan nggak oleh para ustadz sekarang? Sekali lagi, ya mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, ya baik yang terkenal maupun yang tidak ini, kemudian diberikan kekuatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita ini bisa dibimbing oleh mereka untuk dakwah yang dakwah yang Rasulullah lakukan. Betul. Gitu ya, dakwah yang ya enak, ya ada juga yang tidak enaknya ya, tapi itulah dakwah gitu ya. Kalau yang enaknya ada orang kan bukan parasmanan, yang kita ambil yang enak-enaknya aja kan kalau parasmanan kan, tapi semua kita ambil, baik yang disukai manusia maupun yang dibenci manusia, karena itu yang kewajiban kita sampaikan gitu. Nah kalau ditanya kenapa sekarang para ustadz tidak menyampaikan, sekali lagi ya, karena ada resiko dan tidak semua orang siap menanggung resikonya. Ya. Sekali lagi, tidak semua orang siap menanggung resikonya, apalagi sudah masalah urusan resiko finansial. Iya. Gak diundang lagi kan gak dapat cuan berarti kan. Gitu ya.
Dan yang tadi ya, yang paling dasar itu adalah resikonya bisa kematian atau penjara. Ya, maka tidak semua memang para dai itu mau mengambil jalur ini, jalur pinggir jurang, gitu ya. Tapi insya Allah semua demi kebaikan, gitu ya. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa juga kolaborasi dengan para ustadz-ustadz itu, gitu ya, untuk sama-sama menyeru kepada kebaikan. Intinya ada yang mungkin bagian A, bagian B, bagian C. Betul, Ya. Jadi mungkin setiap orang punya kapasitas. Iya. Tapi sebaik-baik jihad, sebaik-baik dakwah tadi adalah ketika kita mendakwahkan, demokrasi penguasa, mendakwahkan tentang pentingnya penerapan hukum Islam secara kafah ini agar semua orang mendapatkan kebaikan. Betul sekali. Sekali lagi, kenapa tidak banyak ustadz yang mengatakan demikian? Ya resikonya juga besar. Gitu ya, Bang Arsi ya. Karena tidak semua orang juga mau ngambil resiko. Ya. Tapi biasanya resiko besar, hasil juga besar. Pengusaha itu resikonya besar. Iya. Tapi hasil juga Pasti besar. besar. Ya tentu kita tidak ingin dong, ya. Kalau kita masuk surga yang paling bawah, nggak mau ya. Kita paling surga yang paling Paling atas, atas. paling tinggi. Tentu tidak bisa hanya dengan amal sholat, puasa, ya, ngaji. Nggak cukup. Iya. Nabi itu 23 kali berjihad, menaklukkan perang dan sebagainya, berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya yang disukai, tapi juga yang tidak disukai oleh masyarakat, disampaikan oleh Nabi. Mau dibenci, mau disuka, terserah. Ya, sekali lagi, kalau kita ingin surga paling tinggi, tentu harus siap menerima risiko yang paling tinggi. sesuai lah, ya, dengan imbalan. Gitu kurang lebih. Baik. Khawatirnya Bang Abdi, Iya. kalau kita targetkan, cita-citakan itu surga yang paling terendah, tersandung kaki kita, Iya. bukan malah jatuhnya ke neraka. Iya. Kalau kita cita-citakan, targetkan itu surga yang paling tinggi, Iya. tersandung kaki kita, Iya. tetap jatuh ke surga. Betul sekali. Gitu ya. Baik. Masih mau lanjutin? Masih kalau dilihat dari raut wajahnya masih 100 watt ya. Iya. Kecuali matanya Bang Abdi. Ya. Ayo silakan. Silakan dicicipi hasil Ayo ambil bumi. hasil bumi. Wah, di bawah semua. Silakan. Ya. Baik. Ya. Satu kali lagi kesempatan lah kalau gitu. Satu kali. Ya. Masih ada? Ya, baik, silakan. Bismillah. Akan saya duduk ya karena di depan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Pak? Saya juga namanya Ali. Ali juga. Ali Abu Zaki. Masya Allah. Dan sama-sama juga alumni ya dia. Alumni teman-teman. Oh, pernah di pesantren kan juga. Ya, Masya Allah. Seharusnya kita undang juga dia. Jadi makanya saya respect sekali lihat flyer yang masuk di beranda medsos jadi Iya. begitu. Ya, lebih dekat mic-nya. Lebih dekat mic-nya ya. Ya, silakan Iya. Pak. Jadi begitu melihat flyer dakwah ini langsung saya dari saya biar gue ini Citra Garden kesini untuk Masya Allah. betul ingin antusias dengan Ya. tema dari kegiatan ini. Siap satu waktu diundang, Pak? Misalnya salah. Di sana, Masya Allah. Jadi saya tidak bertanya teman, saya sering juga sama teman-teman alumni saya 16 bulan 16 bulan. ini selingkuhan dan ini adinda juga nggak pernah lihat kayaknya yang angkatan ini Pak, sama namanya Ali Haidar. Haidar Ali. Iya, pernah beliau di masjid juga memang di dalam. Berarti di sini juga. Iya, saya di sini kasih. Iya. Dan itulah teman saya setuju dengan teman-teman yang di depan bahwa stigma bahwa rutan, lapas atau sebu itu menyarankan itu memang tidak seperti itu. Di dalam pelanggaran jumlahnya banyak sekali katanya Pak. Saya di dalam juga kan memperbaiki bacaan Quran itu dari di dalam. Masya Allah. Kemudian yang mengajar saya masalah istinja itu orang pengucap tuh badannya. Dia lebih paham daripada kami yang di luar sudah merasa tahu. Di dalam yang ngajarin saya itu orang-orang seperti itu. Dan stigma-stigma lain bahwa di dalam itu juga tidak semua orang yang bersalah Pak. Tidak semua. Banyak korban di dalam.
banyak korban. Salah satunya ya saya pun seperti itu kasusnya, tapi saya nggak boleh ada pembelaan, cuman ini sharing aja bahwa di dalam itu memang Banyak orang baik. banyak sekali di dalam orang. Masya Allah itu banyak orang baik. Dan plusnya lagi di dalam itu silaturahmi kan, pastinya kita nambah teman, nambah kolega, orang-orang penting juga banyak di dalam. Ya Ustaz, orang-orang penting banyak di dalam. Kasus-kasus viral, sanggup itu orang-orang penting juga di dalam kita ketemu akrab. Dan sampai sekarang kami ada grup alim ini dan ada orang masuk di dalam itu. Abu Hamzah gitu itu teman dekat saya, sahabat saya. Dan saya lebih banyak tahu tentang, dan itu yang paling penting lagi yang saya klarifikasi bahwa banyak masyarakat tidak tahu kasus yang sebenarnya. Kita kan hanya tahu cerita-cerita di dalam, kita baru tahu bahwa seperti ini. Mereka bukan pembelaan, bukan, cuman itulah yang sebenarnya kan hukum Indonesia tahu sendiri seperti apa. Jadi Pak Abu Hamzah sendiri, saya sebut namanya beliau karena beliau di dalam sangat berpengaruh dalam artian banyak karya yang dia di lapas maksud saya ya. Abu Hamzah dan kasus-kasus viral orang-orang yang memutilasi orang itu juga jadi orang baik di dalam. Benar-benar istiqomah juga teman-teman. Jadi ngaji pasti seperti Ali Dinda Ali ini, kemudian apalagi keterampilan lain ya, itu yang dan saya sama Pak Aco wali kota kita buat berteman di dalam rumah, dan kami di luar alhamdulillah masih sama-sama. Jadi saya ingin menambahkan seperti itu bahwa di dalam tidak semua orang jahat, di dalam banyak korban, di dalam banyak orang-orang nelayan yang tidak tahu apa-apa di tepi narkoba, di dalam belasan tahun di jalan padahal dia tidak pernah main narkoba, hanya di tepi barang nyebrang perahunya, itu salah satu ya. Jadi satu lagi terakhir bahwa kadarullah itu takbir kita juga itu ada garis tangan. Dan kita dihindari, saya tuh yakin aja, nggak tahu teman-teman sependapat apa tidak bisa dihindari bahwa di dalam, di luar banyak orang jahat tapi nggak ditangkap kan. Tapi di dalam sebaliknya orang baik banyak tapi diproses. Jadi kabarillah, saya bilang takbir Allah kita nggak bisa pungkiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada yang unik. Jadi Bang Ali juga namanya, Ali juga. Jadi kayaknya Ali itu singkatan dari alumni Lapas Indonesia. Dapat juga. Dapat lagi. Ini kan cocokologinya pas banget itu. Mantap. bikin deg-degan apa yang mau disampaikan. Oke. Ya tadi mungkin sedikit menanggapi Ustaz. Itu ya. Jadi waktu saya di Barreskrim 16 bulan itu, saya termasuk yang pertama ya di rezimnya Pak Jokowi ini yang masuk penjara. Karena ada sekitar 30-an orang. Di Barreskrim masih sekitar 30-an orang. Saya ketemu Gus Nur di sana. Gus Nur orang Palu kan? Ya. Ketemu juga dengan Habib Rizik dan kawan-kawan. Masya Allah. Ya, jadi satu biasa ya. tokoh-tokoh nasional lapas ya. Dan sering kita ketemu karena beliau dibagikan ada blok narkoba, ada blok kriminal. Kalau Habib Rizik di blok narkoba, kalau Habib-Habib yang lain termasuk ketua laskarnya, Panglima Laskar Ustadz Maman itu dengan kami di blok kriminal. Kami juga ketemu dengan Sagara Nainggolan, dengan Jumur Hidayat yang pejabat di eranya Pak SBY ya. Nah, termasuk juga Ustadz Maher Atu Alibi yang meninggal. Iya. Orang Medan itu depan saya juga meninggalnya beliau itu ya. Karena sakit. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh politik di era saya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kurang lebih sekitar 30-an orang yang di penjara di eranya Pak Jokowi. Kalau kemarin yang meninggal itu siapa namanya? Ustadz Yahya Waloni. Iya, betul. Saya pindah ke lapas, beliau masuk ke Barreskrim. Jadi nggak sempat ketemu. Nggak sempat ketemu. Ya. Tapi memang di era saya termasuk yang paling banyak yang ditangkap sekitar 30-an orang. Jadi kami ini biasa bikin diskusi politik di dalam itu. Saking banyaknya tahanan politik yang dipenjara di eranya Pak Jokowi. Data dakwah tahanan. Iya, Masya Allah, luar biasa. Mau ketemu tokoh-tokoh nasional juga? Nanti kalau memang masih sering interaksi dengan Aco ya, bisa sampaikan acara ini, bisa datanya sekali. Ya, nanti panitia kirimkan video-video kita ya ke beliau. Nanti ambil nomor kontaknya. Siapa lagi? Pak Ari nanti ya. Ketemu dengan beliau sebentar ya. Baik.
Saya ada satu pertanyaan ke masing-masing narsum kita, Iya. yang mungkin ini juga menjadi closing statement. Oke. Pada akhirnya kita selesai juga ya. Iya. Padahal asik Padahal sekali, asik ya. sih sebenarnya, masih bisa lah ya. Belum tersentuh kopi saya. Iya. Itu artinya Jauh sekali jaraknya. kalau Jauh sekali. kopinya Ustaz Idul itu belum tersentuh, itu artinya masih mukadimah. Masih pembukaan. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya tidak untuk kali ini. Tidak kali ini. Oke. Ya. Baik, Bang Haidir Ali, Bang Ali Barsa, kita sudah pernah melewati satu masa-masa kehidupan yang tadi disebutkan pahit, ya. Dan tapi ternyata alhamdulillah bisa kita jalani bersama. Bukan bersama, jalani Anda berdua. Lo aja kali ya, enggak. Bertiga sama beliau. Selanjutnya apa yang menjadi ambisi harapan terbesar dari Bang Ali ya untuk di masa depan? Masih adakah yang ingin diraih, yang ingin digapai oleh Bang Haidir Ali ataupun Bang Ali Barsa untuk mungkin di sana bukan hanya kebaikan kita masing-masing tetapi juga kebaikan banyak orang. Saya mungkin mulai dari Bang Haidir Ali yang saat ini bersahabat dengan Al-Quran, ya, mengajarkan ke banyak orang Al-Quran, ya. Saya termasuk pasti cemburu dengan Bang Haidir Ali, ya, yang kita juga sangat menginginkan bisa menjadi sebaik-baik dari orang yang disebutkan oleh Rasulullah, khairukum, ya, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Masih ada yang ingin diraih Bang Haidir? Masih ada yang ingin menjadi cita-cita harapan terbesarnya untuk bisa digapai? Silahkan Bang Haidir. Terima kasih Ustaz. Jadi cita-cita ke depannya Ustaz dan teman-teman, cita-cita yang saya mau raih nanti insyaallah, rencana saya sementara menabung Ustaz. Menabung. Iya, cita-cita saja mau bikin bangun pondok pesantren Ustaz. Masya. Pondok pesantren biar anak-anak yang jalanan sini bisa saya didik. Dan semua insyaallah gratis Ustaz. Masya. Jadi itulah cita-cita terbesar saya Ustaz. Saya selalu impikan saya mau bangun rumah Quran yang besar ini supaya saya bisa tampung anak-anak yang jalanan. Karena yang alhamdulillah yang mengaji semuanya anak-anak jalanan Ustaz. Anak Indonesia Silver itu dan banyak Indonesia Silver tinggal di dekat rumah Ustaz. Ya. Jadi semua saya tampung anak yatim. Mengaji gratis daripada di masjid bayar 20.000, 30.000 per bulan. Insyaallah gratis di rumah. Al-Qurannya gratis, Iqra'nya gratis. Kita siapkan guru-gurunya. Alhamdulillah juga guru-gurunya ada yang suka rela Ustaz. Alhamdulillah itu sangat juga membantu kami mengajar. Jadi kalau kita mengajar 40 orang dalam satu hari, kalau 4 orang yang mengajar setengah mati. Jadi itulah cita-cita saya mau bangun rumah Quran yang besar biar lebih luas lagi manfaatnya. Baik, kita aminkan semua ya. Amin, amin. Insyaallah. Jadi mengurusi anak-anak jalanan memang sangat asik, itu sangat indah, dan saya pernah juga merasakannya, ya. Sebelum corona beberapa tahun saya banyak berinteraksi dengan anak-anak jalanan, dan kalau saya mengingat-ingat kembali kayak mau kembali ke masa itu, ya. Berinteraksi dengan mereka yang sebenarnya mereka salah satunya korban dari apa yang disebutkan Bang Ali Barsa, ya. Korban dari biarkan lewat dulu. Korban dari tidak becusnya penguasa pemimpin kita untuk meriayah rakyatnya, ya, yang membiarkan rakyatnya ada yang kelaparan, yang membiarkan rakyatnya ada yang terlantar, yang membiarkan rakyatnya kemudian tidak bisa memiliki pekerjaan.
Sehingga kemudian dengan hadirnya orang-orang yang sadar akan hal itu ke tempat-tempat mereka, ke lingkungan mereka, itu kayak seperti secercah cahaya bagi mereka. Ya. Seperti secercah cahaya bagi mereka. Nah, terima kasih Bang Haider Ali sudah kembali berbagi inspirasi kepada kita semua di tempat ini. Insya Allah suatu waktu kita akan undang. Oh iya, Dato Fest, ya, acara akbarnya kopi, ya, kita selenggarakan itu setiap bulan 12, ya, setiap akhir tahun. Dan kita mengundang seluruh pemateri sebenarnya. Jadi seluruh pembicara sepanjang setahun itu kita undang. Bang Haider Ali bisa hadirnya. Tahun lalu tidak ada Bang Haider Ali. Sakit ya dia. Ya, jadi mudah-mudahan saya sehat nanti bulan 12 Bang Haider Ali. Sana ya. Baik. Ya. Ya, nanti ya saya mau ambil nomor kontaknya nanti Bang Haider Ali, ya. Nah, kemudian ke Ustadz Ali Barsa dengan pertanyaan yang serupa Bang Ali. Beliau seorang dai, ya, seorang pengemban dakwah, walaupun dengan gaya gaul seperti ini. Seorang konten kreator, ya, yang luar biasa di medsos beliau, ya, kritik tajam terhadap sosial, ya, ataupun ke penguasa. Ini menunjukkan bahwa dakwahnya beliau ini tidak kaleng-kaleng ini. Dakwahnya beliau ini berbobot. Tapi di masa depan pasti masih ada yang ingin beliau raih. Masih ada harapan terbesarnya beliau. Mungkin bisa disampaikan Ustaz, yang menjadi harapan terbesarnya ke depan. Baik. Teman-teman semua, setelah kita meninggal, ya, kita ingin dikenang sebagai apa? Ketika kita telah meninggalkan dunia ini, kita ingin dikenang sebagai siapa? Kita kenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hambal, atau Imam Bukhari dan Muslim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kontribusi yang luar biasa kepada Islam. Bahkan namanya sering disebut-sebut oleh umat Islam. Jasanya kepada Islam luar biasa. Para sahabat, ya, yang pertama kali mendakwahkan Islam sehingga Islam sampai sekarang ke negeri Sulawesi, ya, karena perantara dakwah mereka. Bayangin, mereka sudah dikubur, sudah wafat, tapi pahala dakwahnya 2 miliar umat Islam di muka bumi ini, ketika mereka sholat, ketika mereka ngaji, ketika mereka dakwah, semua pahalanya ngalir ke para sahabat Nabi tanpa mengurangi sedikit pun pahala kita. Wajar, ya, kalau mereka beberapa sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, pertanyaannya, ya, untuk diri saya sendiri, saya juga sama sebetulnya. Ketika saya meninggal nanti, saya ingin dikenal sebagai apa? Maka ketika saya amar ma'ruf nahi mungkar, yang saya lawani bukan bupati, bukan wali kota, ya, tapi langsung presiden, ya. Karena semakin besar resiko, semakin besar pahala. Dan orang nomor 1 di negara kita kan Jokowi waktu itu, gitu ya. Maka saya pilih untuk menasihati Pak Jokowi. Bukan benci, tapi sayang sebetulnya, ya. Saya akan bacakan satu ayat dalam surat Yasin yang biasa sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kamilah yang mencatat sisa-sisa atau jejak-jejak atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kalau para imam hadis, ya, meninggalkan banyak hadis untuk kita, para imam mazhab meninggalkan fikih-fikih untuk kita, maka ada satu kabar gembira dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Di akhir zaman nanti, teman-teman, akan ada khilafah, akan ada pemerintahan Islam yang akan menyatukan dunia Islam, ya, dari Maroko sampai Merauke. Bahkan, ya, di akhir zaman itu dunia akan diliputi oleh Islam. Pertanyaannya, kalau kita di era kebangkitan Islam yang kedua, dan ini pasti akan bangkit kembali Islam, menguasai dunia. Sekarang kita bicara Amerika, penguasa dunia, dan Cina, ya, dulu Soviet. Maka di akhir zaman penguasa dunia adalah Islam. Islam pernah berkuasa selama 1300 tahun.
ya menguasai 2/3 dunia. Di akhir zaman seluruh dunia akan masuk ke dalam Islam. Pertanyaan saya, ya, ketika Islam tegak kembali dan saya punya sedikit kontribusi, kalau Islam dikatakan sebuah bangunan, saya punya sedikit menyimpan batu bata atau menyumbang semennya, maka ketika rumah bangunan Islam itu tegak kembali, maka berapa miliar orang yang sholat di sana, berapa pelacur yang pensiun, berapa pecandu narkoba yang pensiun, ya, berapa orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, keadilan, maka banyak itu pula pahala yang akan mengalir kepada saya. Jadi cita-cita saya ini, saya ingin meninggalkan jejak yang baik. Nah, jejak yang paling baik menurut saya adalah dakwah. Ketika negara nanti menerapkan Islam, mendakwahkan Islam, maka setiap pahala dari orang-orang Islam, dari orang-orang yang menjadi baik gara-gara diterapkan aturan Islam tadi itu, maka insya Allah saya ini kebagian juga pahalanya, ya. Tapi sekali lagi resikonya berat. Tapi sekali lagi resiko berbanding lurus dengan benefit yang kita harap. Mudah-mudahan dakwah beresiko ini, ya, meninggalkan jejak kebaikan ini dengan kebangkitan Islam yang kedua nanti itu, saya punya sedikit saham, punya sedikit kontribusi yang ketika itu tegak nanti saya kebagian pahala jariah yang mudah-mudahan kita berharap menghantarkan saya ke surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling sadar, wallahu a'lam bishawab. Kita aminkan semuanya. Amin. Dan kita juga bisa berharap masing-masing dari kita semuanya juga menjadi bagian dari batu-batu itu, ya, yang disebutkan sebagai bangunan besar bagi umat Islam untuk kita beribadah sebaik-baiknya di dalam bangunan tersebut. Dan insya Allah semua pahala-pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan di bangunan tersebut juga mengalir pahalanya kepada kita. Amin. Bang Abdi sendiri ada harapan terbesarnya? Harapan saya semoga dua harapan pemateri kita itu bisa kita sama-sama wujudkan. Amin. Tugas terakhir itu biasanya menghimpun aja, ya. Cari aman. Baik, alhamdulillah. Baik. Dan tentu harapan terbesar kita semuanya adalah berharap bahwa kezaliman yang ditimpa oleh saudara-saudara kita di muka bumi mana saja, terutama juga di Palestina, segera kemudian dilenyapkan. Dan kita berharap bahwa kekuatan dari seluruh kaum muslimin ini bisa bersatu padu, ya, untuk bisa melenyapkan kezaliman-kezaliman tersebut. Dan insya Allah ini adalah tentu bagian dari perjuangan yang indah, perjuangan yang suci untuk kita bersama-sama bisa menempuh jejak-jejak itu, ya. Kembali sekali lagi terima kasih banyak kepada Bang Ali dan Bang Ali dan Bang Abdi, ya, atas kesempatan yang luar biasa. Kita ngobrol sambil minum kopi, jagung dan apa namanya nih? Kacang. Ya. Saya jarang makan kacang begitu. Kolesterol, apa namanya? Asam urat. Ya. Ngeri. Ya. Lebih ngeri daripada jurang. Ya, misalnya di lain waktu kita bisa kembali ngumpul-ngumpul, ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta kan antusiasnya menghadiri acara dakwah trotoar ini, terutama juga tim Otobar yang sudah menyiapkan kopi, ya, tim kopi semuanya, terima kasih banyak. Dan insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Selanjutnya saya serahkan forum ini kembali kepada Bang Abdi. Baik, Abdi Negoro. Abdi Negoro, ya. Terima kasih banyak. Ingat sama Adik, nanti masih ada satu tayangan video. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Idil, Ustadz Ali Baharsya, dan Bang Haidir Ali. Ya, yang saya ingat alinya. Tapi yang paling saya ingat itu adalah pesan moral dari dua pemateri kita ini, yaitu dari dua pemateri. Kalau tadi kan Ustaz Idil menemukan 4 kesamaan dari materi, dari pembicaraan kita ini kita sudah menemukan 5 kesamaan. Sama-sama punya pola pikir menghadapi masalah. Kalau di awal tadi kita tanyakan tentang bagaimana perspektif kita terhadap penjara, ternyata
tidak semenyeramkan yang kebanyakan orang pikirkan. Saya menurutku menyeramkan karena bagian daripada korban film Serigala Terakhir, ada yang pernah nonton ya? Saya kayak bayangannya kayak gimana gitu. Tapi pesannya bukan ke situ. Pesannya adalah seperti yang dikatakan oleh Bang Haidir Ali, bahwasanya ini tergantung daripada pilihan, bahwa sebenarnya beliau sudah mempersiapkan masalah itu. Kuncinya sebenarnya kita lihat bahwasanya kalau masalah besar itu sudah dilewati, masalah-masalah kecil itu akan menjadi remeh. Bang Haidir juga sudah melewati hal itu. Jadi itu yang pinggir jurang yang sejati. Dan tadi juga karena ini adalah menyangkut tentang dakwah trotoar, ya ada pesan yang sangat bagus juga tadi yang dikatakan oleh Bang Ali tadi, Bang Ali Baharsyah, bahwa kalau dakwah itu jangan kayak prasmanan gitu ya, jangan pilih yang enak atau tidak enaknya. Ya kalau hanya sekedar kalau pilih yang pilih tidak enaknya, ya konsekuensinya mungkin adalah cobaan. Kalau pilih yang enaknya mungkin cobain gitu ya, cobain aja gitu. Nah itu barangkali jadi apapun konsekuensinya, tentu kita berharap bahwa ada kemuliaan di balik daripada perjuangan yang baik seperti ini. Dan tentu semua yang kita lakukan, ya dakwah pasti akan menimbulkan yang namanya resiko, dan setiap resiko itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Jadi bagi teman-teman, semoga dari acara dakwah trotoar ini bukan sekedar tongkrongan atau angkringan biasa, tapi kita dapat ilmu, ya. Karena sebenarnya kita tuh lagi berada di penjara yang sebenarnya. Benar nggak sih? Penjara kehidupan yang sebenarnya sistem ini membuat kita itu terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, kita mau cari kerja mungkin banyak yang susah, ya. Enak kalau di penjara tinggal makan selesai gitu. Kita masih mikirin ya. Jadi kehidupan kita ini sekarang masih dalam lingkungan penjara. Jadi konsekuensi yang harus kita lakukan adalah berdakwah gitu, ya, untuk keluar dari penjara ini. Dakwah yang seperti apa? Ya, dakwah yang pinggir jurang. Oke, siap. Oke, itu saja barangkali siap apa? Ya, siap masuk pinggir jurang. Ya, siap masuk penjara. Pokoknya siap. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di acara Dato berikutnya. Insya Allah Dato akan kembali lagi di bulan depan, insya Allah. Jadi nantikan event-event Dato di setiap bulan, dan kemudian juga kita akan ada juga Atobar. Jangan lupa teman-teman, kita adakan di setiap pekan, dan kita memang roadshow di setiap masjid. Sampai ketemu di kesempatan lain. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.